Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, yang telah menyertai kehidupan kita sampai saat ini. Kami Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus berharap Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat dan simpatisan Gemim Sion Jakarta Utara dalam keadaan baik, sehat sekarang dan seterusnya, serta kompak untuk memerangi atau mencegah penyebaran virus COVID-19, tentu dengan mentaati himbauan pemerintah untuk taat akan protokol kesehatan yang berlaku. Kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya, penyertaannya, serta kasih setianya yang tidak pernah meninggalkan kita sampai saat ini. Walaupun dalam situasi pandemi COVID-19 tidak mengurangi semangat spiritual iman sebagai umat Tuhan untuk datang ke hadirat-Nya, menyembah dan memuliakan nama Tuhan walaupun kita beribadah secara online. Hari ini kita memasuki ibadah minggu pertama di bulan Oktober 2020. Dan ibadah hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Ruth Tentero Mentang, Sarjana Teologi. Saudara-saudaraku, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menyembah, memuji dan memuliakan nama-Nya. Sambil berdiri, kita melakukan klik nomor 443, Indah Sebagai di Eden. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku Dengarkanlah nats pembimbing kita dalam ibadah ini berdasarkan Mazmur 115 ayat 15 sampai dengan 16. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Langit itu langit kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam hidup dan kerja kita di dunia ini, kita sering larut dalam pikiran dan perilaku kegelapan yang mengakibatkan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di dalam sorga, saat ini ketika Tuhan himpunkan kami di rumah-Mu yang kudus, tetapi juga bagi jemaat-Mu yang boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dalam ibadah minggu saat ini. Bapa di dalam sorga, kami datang kepada Tuhan. Kami menyadari kami sebagai manusia milik kepunyaan Tuhan. Dalam hidup beriman kami penuh dengan kekurangan, kehilafan, dan dosa. Seringkali kami lalai untuk tidak melakukan setiap kehendak Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Kami sebagai manusia adalah ciptaan Tuhan yang termulia. Kadang oleh karena situasi desakan lingkungan, kami tidak menghargai diri kami sendiri, bahkan tidak menghargai orang lain sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, tapi juga ciptaan Tuhan lainnya, lingkungan. Sadarlah kami Tuhan bahwa sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan, kelemahan, kami sering berbuat salah di hadapan Tuhan. Apakah itu melalui perkataan, pikiran, perbuatan. Dan karena itu kami datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasihan yang daripada Tuhan. Inilah kami semua ya Tuhan yang dengan jujur dan ikhlas menyadari dan mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Tiliklah kami Tuhan sehingga kami terus berlayak untuk boleh menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Allah,
Inilah doa pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami. Kami berdoa. Amin. Kita menyanyi dari NKB 14, Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Kaulah penjunan ku tanahnya, bentuklah aku sesuka-Mu, kan ku nantikan dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, tiliklah aku dan ujilah, sucikan hati pikiranku, dan di depan-Mu ku menyembah. Saudara-saudara, dengarlah berita pengampunan sebagai berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebagai pelayan dari Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, membarui hidupku. Ku hilang buta bercelah, olehnya ku ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban ku tak lepas, berkat Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan saat ini. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan begitu baik.
sangat baik dalam hidup kami. Itu nyata sampai saat ini. Kami tetap ada sebagaimana kami ada. Sekalipun memang kami melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing. Oleh karena situasi yang masih menghantui kehidupan kami dengan pandemi COVID-19, tetapi kami terus membangun persekutuan iman kami bersama dengan Tuhan. Kami rindu suara Tuhan menyapa kami semua umat-Mu. Dan karena itu, terangilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Hamba-Mu yang Engkau percayakan membentangkan kebenaran firman-Mu. Kuasailah hamba-Mu ini dengan Roh Kudus Tuhan. Jemaat Tuhan pula yang telah siap untuk membaca Alkitab, merenungkan bersama, hikmat Tuhan pula dinyatakan bagi umat-Mu. Bermohonlah kami semua Tuhan saat ini bersabdalah bagi kami semua. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus firman kehidupan, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Kejadian pasal 2. Kita akan baca ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kejadian 2 ayat 1 sampai Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan 25. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semua. Demikian. Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah. Tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedola, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu, untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara,
dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Demikian pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia kita semua yang mendengar firman, menyimpan dalam hati, dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Shalom. Damai di hati. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali kembali kita boleh ada dalam persekutuan bersama di hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan tubuh yang sehat, kuat, yang diberkati, tapi juga sukacita untuk selalu menikmati apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita ini. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema renungan kita Gereja Masih Injili di Minahasa untuk hari ini Minggu 4 Oktober 2020 adalah mengusahakan dan memelihara keutuhan ciptaan. Ya. Kita telah mengikuti bacaan firman Tuhan yang diuraikan dalam Kejadian 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Saudara-saudara, Tuhan menciptakan Taman Eden, ya. Dan dikatakan di sini gambaran dari Taman Eden itu adalah taman yang indah, ya. Taman yang subur, elok, enak dalam pandangan, ya. Digambarkan Taman Eden itu taman yang indah sehingga orang menikmati keindahan taman itu luar biasa. Karena keindahan dan tumbuhan yang subur melambangkan bahwa luar biasa apa yang Tuhan adakan dan Tuhan ciptakan sebagai suasana yang boleh dinikmati oleh manusia. Dan di taman itu pula Tuhan menempatkan manusia untuk dia boleh berkreasi, dia boleh bekerja. Dan dimaksudkan di sini bahwa di taman itu manusia boleh bekerja, boleh berkarya. Oleh karena Tuhan Allah sendiri yang memandatkan itu. Bagaimana manusia diberikan mandat untuk menjaga, merawat, mengelola taman yang indah itu. Ibaratnya kalau di rumah orang ada taman, ya.
Mungkin biar taman kecil, ada rumput Jepang, orang Manado bilang tuh rumput alus Kang, rumput Jepang. Kong ada bunga-bunga, ya. Duduk-duduk menikmati suasana, memandang pepohonan, rumput, bunga. Ya, bagaimana perasaan kita ya? Pasti enjoy dan enak. Kalau pikiran lagi stres, beban pekerjaan, tugas dan lain sebagainya. Dan ketika kita duduk mungkin di rumah ada taman ya. Memandang pohon, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Pasti ada perasaan enak. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada mulanya Allah menciptakan bumi dan segala isinya itu sangat baik. Dengan fungsi yang saling melengkapi. Dengan fungsi yang saling menopang, dengan fungsi yang saling berhubungan. Dengan fungsi yang saling membutuhkan satu dengan yang lain. Dan kalau boleh dikatakan bagian bacaan kita di sini, bagaimana kita melihat manusia sebagai ciptaan Tuhan yang diberikan mandat untuk melestarikan, ya, mengusahakan untuk memelihara ciptaan Tuhan. Ya. Ada 2 poin yang mau dikatakan di sini. Yang pertama adalah bagaimana manusia itu memelihara alam ciptaan Tuhan. Ya. Lingkungan sekitar yang diberikan Tuhan untuk dikelola, dijaga. Bagaimana manusia ditempatkan Tuhan di Taman Eden untuk bekerja dengan baik. Menata taman yang indah ini untuk sesuatu yang baik bagi lingkungan sekitar. Karena di taman ini juga terkait pekerjaan di bidang pertanian, tapi juga di bidang peternakan. Ya, di ayat 19 di sana diungkapkan ketika Tuhan menciptakan dunia ini, bumi ini dengan segala isinya, dilengkapi untuk apa? Dinikmati oleh manusia. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal budi. Dan karena dia berakal budi, mendapatkan mandat untuk bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Tuhan. Di dalamnya dalam hubungan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar kita. Saudara-saudara jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita menghargai lingkungan sekitar sebagai bagian dari tanggung jawab kita untuk mewujudkan karya Allah. Tapi juga bagaimana kita menghargai karya Allah yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Yang pertama, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan ciptakan bagi kita. Kita boleh menikmati kehidupan di sekitar kita. Dan kalau kita menghargai karya Allah dengan lingkungan sekitar yang baik dan indah, tugas kita adalah merawat, bukan merusak. Menjaga, bukan menghancurkan. Menata, bukan memporak-porandakan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita mengupayakan lingkungan di sekitar kita saja? Kira-kira Bapak Ibu kalau di rumah lihat lingkungan kotor, bagaimana? Perasaan paling, mau lihat kotor. Kira-kira kalau lihat suasana lingkungan rumah kita tidak tertata indah. Dapat lihat tuh sampah kiri kanan, cuma kasih biar.
Bagaimana tugas kita memelihara, melestarikan lingkungan sekitar kita yang adalah bagian karya Allah. Yang dimandatkan kepada kita untuk kita jaga, kita rawat. Untuk melestarikan lingkungan sekitar kita. Dan ketika kita ambil bagian untuk menata kehidupan lingkungan sekitar kita, maka mungkin kalau daerah DKI Jakarta yang orang kenal, ya selalu banjir. Itu salah satu contoh kenapa banjir. Karena ternyata di musim panas, masyarakat buang sampah sembarangan. Ya. Bagaimana kita sebagai gereja, gereja yang adalah alat saksi Tuhan untuk juga memerangi, bahkan menata, mengelola, mengusahakan ciptaan Tuhan ini lebih baik. Tugas kita sebagai gereja, tapi juga sebagai pribadi-pribadi manusia yang diberikan mandat oleh Tuhan menata karya Allah dengan baik. Sehingga kita tidak merusak, kita tidak ada di dalamnya, tetapi justru kitalah yang akan berperan untuk sadar, menyadari, oh iya, tugas saya juga untuk boleh memelihara lingkungan sekitar. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya. Ini musim hujan. Musim hujan, torang pe lingkungan sekitar dikelilingi dengan sungai, ya, kali. Ya. Musim hujan. Salah satu akibat banjir itu datang karena saluran-saluran tersumbat dengan sampah-sampah. Mungkin orang bisa lihat ya yang kejadian sekitar 2 minggu lalu di Sukabumi. Semua anyor, pohon, waduh, akhirnya jebol. Karena daya tampung tidak mampu menampung air yang cukup deras karena tersumbat dengan berbagai sampah. Peranan kita bagaimana? Sebagai gereja, sebagai pribadi punya hati. Bahwa di pundak kita pun ada tanggung jawab supaya kita tidak menyalahgunakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana memelihara, ya, melestarikan ya. Dalam hubungan manusia dengan lingkungan sekitar, ciptaan Tuhan yang lain. Dan yang kedua yang mau diangkat dalam tema perenungan kita saat ini adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Ya. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya, ya, Tuhan tidak membiarkan manusia pertama Adam untuk sendiri, ya, untuk mengelola, menata dunia ini. Tapi dia memberikan penolong. Diambilnyalah, ya, hadirlah perempuan dari tulang rusuk Adam sebagai penolong, sebagai mitra untuk bersama-sama mengelola, mengusahakan, memelihara ciptaan Tuhan lainnya, termasuk bagaimana memelihara, melestarikan, menjaga hubungan manusia dengan manusia. Baik relasi antara suami istri, bahkan relasi dengan sesama manusia lainnya. Firman Tuhan sangat tegas dikatakan di sini. Dalam bagian pembacaan kita untuk kembali mengokohkan kehidupan persekutuan sebagai keluarga, sebagai suami istri. Ya. Kalau di ayat 18 bilang Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja,
Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Lalu ayatnya yang ke-21. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara menjadi catatan penting juga, ya, untuk bagaimana merefleksikan iman. Merefleksikan iman tentang tanggung jawab. Untuk bagaimana juga menjaga relasi, hubungan suami istri, mempertahankan kehidupan yang telah dipersatukan oleh Tuhan sebagai mitra, sebagai keluarga, sebagai pasangan suami istri. Jangan suami anggap budak, ya, istri. Sebaliknya, jangan istri merasa sok berkuasa, pandang enteng pas suami. Atau sebaliknya juga suami. Ya. Kalau disebutkan sini, perempuan adalah mitra, ya. Mitra artinya bersama-sama membangun kehidupan persekutuan sebagai suami istri, tapi juga bagaimana sebagai manusia yang diberikan mandat. Ya. Mitra adalah status kesejajaran, laki-laki dan perempuan setara, untuk saling melengkapi, untuk saling menunjang, untuk saling membangun, untuk saling menguatkan. Sehingga ketika ada keselarasan, ketika ada saling melengkapi di situ, ada saling kekompakan di situ, ada saling mengasihi di situ, maka dengan sendirinya tugas tanggung jawab kita untuk menjaga melestarikan lingkungan sekitar akan tertata dengan baik, akan terlakukan dengan baik. Ketika pun dalam hubungan kita bersama-sama mengusahakan, mengembangkan, dan memelihara ciptaan Tuhan yang terindah dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi kita semua untuk bagaimana kita menghargai kehidupan kita yang Tuhan berikan kepada kita. Bersyukur Tuhan menciptakan kita manusia untuk diberikan tanggung jawab yang mulia, untuk bagaimana kita berperan aktif, bagaimana kita melibatkan diri secara aktif dalam kerangka membangun kehidupan dunia ini dengan menjaga lingkungan sekitar kita yang baik. Dan ketika kita melakukan ini secara konkret, dalam upaya kita setiap saat untuk menjaga keutuhan ciptaan Tuhan lainnya, maka kita sementara menghargai karya Allah yang dititipkan kepada kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, siapapun kita, bergandengan tangan kita sebagai gereja Tuhan, bersama-sama kita melestarikan, mencintai bumi dan langit, menghargai tanah dan air, bahkan segala makhluk di dalamnya. Sehingga dengan peran aktif kita berpartisipasi sebagai warga gereja maupun sebagai jemaat Tuhan, untuk kita menata hidup kita ini, menata lingkungan kita ini dengan baik.
Tuhan memampukan kita semua untuk terus berefleksi tentang arti kehidupan ini. Tuhan akan memampukan kita semua untuk terus berkarya, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita semua yang melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Marilah kita membawa persembahan ke meja persembahan dengan nas Alkitab penuntun persembahan 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil kita menyanyi NNBT 15, Hai seluruh umat Tuhan. Hai seluruh umat Tuhan, bawalah syukurmu, tanda terima kasih atas berkat Tuhan. Persembahanmu itu akan diberkati, bersyukurlah selalu atas berkat Tuhan. Persembahkanlah hidupmu kepada Tuhanmu, hendaklah engkau kudus di hadapan Kristus, akan tentram hidupmu dan aman sentosa. Itulah ibadahmu sejati dan kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pemilik kehidupan ini, kami bersyukur dengan hati tulus atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami setiap saat. Sungguh kami tidak dapat ukur dengan apapun juga, sebab terlalu besar anugerah-Mu bagi kami. Dengan apa dapat kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan, selain menyerahkan segenap hidup kami menjadi mezbah-Mu yang kudus di dalam ibadah ini. Kami umat-Mu telah membawa persembahan dalam bentuk uang. Berkati dan kuduskan persembahan ini sehingga dapat dikelola dan dipergunakan secara tepat dan benar. Ya Tuhan, ini doa syukur umat-Mu yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, sumber selamat dan serta sumber berkat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan saat ini, menyatakan segala ungkapan syukur dan terima kasih atas kebenaran firman-Mu bagi kami semua. Mengajar kami sebagai manusia yang adalah ciptaan Tuhan, yang di pundak kami ada mandat tanggung jawab untuk bagaimana mengusahakan memelihara ciptaan Tuhan. Mengusahakan memeliharaan ciptaan Tuhan baik dalam hubungan relasi kami antara manusia dengan manusia di dalamnya kehidupan sebagai keluarga-keluarga Kristen, membangun relasi yang baik antara suami istri yang Tuhan telah persatukan kami dalam ikatan pernikahan yang kudus. Dan di dalamnya sebagai manusia, bagaimana tugas tanggung jawab kami mengusahakan memelihara ciptaan Tuhan lainnya.
di antaranya menjaga lingkungan sekitar kami. Bahwa lingkungan sekitar alam ciptaan Tuhan ini indah. Tuhan siapkan bagi kami manusia untuk kami nikmati, tapi juga untuk kami rawat, untuk kami jaga. Kami terus mengusahakan memelihara lingkungan sekitar kami supaya terus tertata indah. Sebab yang menikmati itu adalah kami sebagai manusia. Dan ketika pun kami terus berupaya menjaga merawat lingkungan sekitar ciptaan Tuhan itu, di dalamnya kami menghargai setiap karya Allah. Sadarkan kami Tuhan sebagai manusia ketika Tuhan menjumpai kami tidak menghargai ciptaan Tuhan lainnya. Sadarkan kami Tuhan ketika kami tidak menata dengan baik dan indah, bahkan mungkin kami terlibat di dalamnya untuk merusak lingkungan sekitar kami, merusak taman yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami bekerja, untuk kami mengelola. Dan ketika pun Tuhan mendapati kami sebagai manusia yang justru melakukan sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki di sekitar kami ini, maka ampunilah kami Tuhan. Sambil kami menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan tempatkan kami manusia ini untuk terus berupaya sedemikian rupa dan baik. Sehingga pun ketika kami sebagai warga gereja yang adalah warga masyarakat, tidak hanya kami berbicara, tetapi bagaimana praktek itu yang nyata. Berperan aktif mengelola lingkungan sekitar kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuntun kami terus Tuhan untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami ini. Terima kasih kami semua yang boleh beribadah minggu saat ini. Memberkati jemaat Gemim Sion Jakarta Utara yang boleh melaksanakan, yang boleh mengikuti ibadah di rumah masing-masing. Tuhan memberkati kami mulai dari anak-anak kecil, remaja, pemuda, orang tua, dewasa sampai lanjut usia. Kasih sayang Tuhan selalu melawat kehidupan kami semua, jemaat-Mu di mana saja kami berada. Tuhan yang terus mengulurkan tangan-Mu yang penuh kasih, menaungi setiap kami, memberkati kehidupan kami masing-masing. Ke dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan, berdoa untuk jemaat-Mu, dalam karya-karya hidup mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dan dalam segala aktivitas kehidupan yang Tuhan pundakkan kepada jemaat-Mu, diberkati oleh Tuhan. Kesehatan, kekuatan, kemampuan Tuhan selalu nyatakan. Lalu Tuhan senantiasa membimbing kehidupan kami umat-Mu, jemaat-Mu ketika kami menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup ini. Kami tidak berputus asa, kami tidak khawatir, tetapi kami senantiasa terus bersemangat datang kepada Tuhan mencari hadirat Allah. Sehingga tidak ada satu khawatir pun dalam kehidupan kami ini. Melainkan keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah sebagai pemilik satu-satunya penolong dan pelindung dalam hidup kami. Ya Bapa di dalam sorga, saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan iman karena sakit. Kami bawa dalam doa untuk Penatua Ferry Maliangkai, Bapak Temi Maliangkai, Bapak Edi Maliangkai, Ibu Dewi Maliangkai Suwito, Ibu Kusoi Supit, Bapak Yonas Kalesaran, Bapak Alexander Lolowang, Ibu Maria Kindangen, Bapak Elviani Wowor, Ibu Carolina Ponto Kawato. Tuhan jamah setiap organ tubuh mereka yang sakit dan lemah, sehingga pemulihan terjadi bagi saudara-saudara kekasih kami ini. Secara khusus pun kami bawa dalam doa untuk
Pendeta Fefti Ompik Narai selaku Ketua BPMJ Gemimsion Jakarta Utara yang saat ini menjalani kemoterapi. Oh Tuhan, kepadamu kami selalu bermohon, kasihanilah hamba-Mu ini, beri dia kekuatan, semangat, kesabaran dalam menjalani setiap proses yang ia jalani, dalam pengobatan bahkan perawatan di rumah sakit. Nyatakan kasih-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ini. Dan kami percaya mujizat Tuhan dari dulu, kini, dan selama-lamanya tetap ada. Dan itu biarlah kiranya terjadi bagi hamba-Mu ini. Pendeta Fefti boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan yang datangnya daripada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami syafaatkan juga jemaat-Mu yang karena tugas tanggung jawab pekerjaan mereka ada di luar daerah. Bapak Doni Rantung, Bapak Viveri Waluko, Bapak Harle Tamamilang, Bapak Effendi Panjaitan, Saudara Stefando Rondonuwu, Saudara Fraselo Maki, Saudara Hanita Timo. Tuhan menyertai mereka di mana saja mereka berada. Beri keberhasilan, kesuksesan dalam pekerjaan mereka. Bahkan jemaat Tuhan yang saat ini ada di Manado atau pulang kampung karena urusan keluarga, Ibu Olvi Lolowang Pua, Syamasela Bani Lincewas, Ibu Kori Pontolaode, bahkan keluarga Dehesel Maramis, Tuhan memberkati mereka. Kami pun bawa di dalam doa Tuhan untuk Ibu Eka Sendo Abidin, di masa kehamilannya ini Tuhan berkati, sampai pada waktu untuk melahirkan, Ibu Eka tetap dalam kondisi tubuh yang sehat, bahkan janin yang ada di dalam tubuhnya pun dalam keadaan sehat. Kami bawa dalam doa untuk saudara-saudara yang akan melaksanakan pernikahan yang kudus pada tanggal 10 Oktober 2020. Saudara Febri Tumbol dan Saudari Verasnai, Saudara Kim Yung In dan Saudari Kartika Togas. Tuhan memberkati. Bapa di sorga, membawa dalam doa syafaat saat ini untuk gerejamu dalam hal ini Gemim Sion Jakarta Utara. Tuhan berkati pelayanan yang kami lakukan, baik yang sedang, sementara, dan akan kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Pelayanan-pelayanan ibadah minggu, ibadah Bipra, ibadah kolom, persekutuan doa, Tuhan memberkati. Dan kami pun berdoa kiranya kami semua sebagai pelayan-pelayan Tuhan, majelis jemaat, Syamas, Penatua, Pendeta, Tuhan berkati kami, beri semangat dalam pelayanan, sukacita untuk melayani Tuhan. Berkati juga kelengkapan pelayanan di Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara dengan komisi-komisi kerja yang ada. Bahkan panitia Hari Raya Gerejawi, Tuhan memberkati. Kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan terus melawat kehidupan bangsa dan negara kami. Teristimewa Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepemerintahan yang ada. Terima kasih Tuhan, ketika pun kami masih mengalami pandemi COVID-19. Mari Tuhan Kau terus memulihkan keberadaan bangsa kami bahkan dunia ini. Kami percaya di dalam Tuhan Engkau akan menyatakan kasih dan kuasa-Mu. Tuhan akan memulihkan bangsa kami ini dari berbagai hal, termasuk di dalamnya ketika wabah virus corona masih menghantui kehidupan bangsa kami. Jaga lindungi kami semua Tuhan, supaya kami tetap dalam kondisi tubuh yang sehat dan diberkati. Kami semua yang boleh melayani saat ini diberkati oleh Tuhan. Sukacita terus melimpah dalam kehidupan kami, untuk kami terus melaksanakan tugas tanggung jawab yang Tuhan pundakkan kepada kami. Inilah yang menjadi doa kami, seru sembahyang kami, sambil kami mempertaruhkan hidup kami ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Di sepekan yang akan kami jalani, Tuhan tuntun kami, bimbing kami, berkati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kami, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengikuti warta jemaat saat ini. Kami sampaikan terima kasih kepada Kadim kita hari ini, Ibu Pendeta Ruth Tentero Mentang, Sarjana Teologi, yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Ibu dalam pelayanan dan dalam keluarga. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pelayan khusus yang bertugas di ibadah Minggu pagi ini, organis, pemandu lagu, multimedia, dan soundman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudara. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online dan sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Kiranya ibadah kita hari ini menjadi persembahan yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Informasi pelayanan untuk ibadah kolom dan bipra masih dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Saudara Yosua Siregar, Bapak Charles Pangau, dan adik Loisa Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pengumuman pernikahan. Pada hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020, diumumkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020, bertempat di Gemim Jemaat Sion wilayah Jabodetabek, Bandung, bermasuk hendak melangsungkan pernikahan kepada calon suami Febri Franky Tumbol, umur 38 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pelaut, tempat kediaman di Kelurahan Girian Atas, Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Anak dari suami istri Martin Luther Tumbol dan almarhum Dince Asa. Dan calon istri Ferawati Oktaviana, umur 39 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Gadang, Terusan nomor 58, Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Anak dari suami istri almarhum Jonathan Snai dan almarhumah Eni Karyono. Apabila dalam pelaksanaan pernikahan ini ada yang keberatan, mohon hubungi Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Jakarta Utara, dan surat ini sudah bertanda BPMJ Gemim Sion Jakarta Utara. Pengumuman nikah yang kedua. Pada hari ini Minggu tanggal 4 Oktober tahun 2020 diumumkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2020 bertempat di Jemaat Gemim Sion wilayah Jabodetabek, Bandung, bermasuk hendak melangsungkan pernikahan kepada calon suami Kim Yung In, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan swasta,
tempat kediaman di Jalan Gunung Permai nomor 70, Bencongan, Kecamatan Kelapa II, Tangerang. Anak dari suami istri Kim Tae-young dan Hee Jung-ok, dan calon istri Kartika Elsindy Togas. Umur 28 tahun, agama Kristen Protestan. Pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jalan Panola nomor 20, Atlanta Village, Kecamatan Kelapa II, Kota Tangerang, Banten. Anak dari suami istri Denny Togas dan Dince Pangemanan. Demikianlah pengumuman nikah di saat ini dan demikianlah warta jemaat kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diundang berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam damai sejahtera, dan beritakanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita menyanyi dari NKB 188, Tiap Langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, dipandang Tuhanku menebus dosa, ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi-Ku dihantarnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur atas pertolongan-Mu di dalam ibadah pada saat ini boleh selesai dengan baik. Kiranya ibadah ini boleh membawa pertumbuhan iman di dalam kehidupan kami untuk pribadi dan keluarga. Kami doakan ya Tuhan untuk pelayan dengan firman saat ini, Ibu Pendeta Ruth Tentero Mentang STH, berkati beliau di dalam pelayanan dan keluarga. Berkati kami semua yang boleh bertugas pada saat ini sehingga kami boleh tetap bersemangat di dalam pelayanan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus sumber kehidupan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur ibadah Minggu Jemaat Gemim Sion Jakarta Utara boleh selesai dalam pertolongan Tuhan. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dan berkat dalam kehidupan kita semua. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan sesuai himbauan pemerintah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati. Salam persekutuan.